Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bertatap muka dalam kegiatan rutin yang diadakan tiap pekan hari Sabtu pagi dengan konsep embun pagi, apa bahasanya Pak Is? Ya, mudah-mudahan Lentera pagi. lentera pagi, sorry. Ya, mudah-mudahan Alakah lentera pagi. ya, mudah-mudahan kebersamaan kita dengan nawaitu thalabul ilmi menjadi satu amalan yang Allah mendatangkan kebaikan untuk kita dan keluarga semuanya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Mari kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti judul yang tertera di undangan bahwa ternyata varian yang ada di Al-Quran, ya, kita telaah ketika Allah bicara mengenai sabar dan takwa, itu ternyata penempatannya berbeda. Ya, artinya referensi yang kita angkat kaitan dengan materi hari ini merujuk pertama, coba mari kita lihat di surat Al-Imran atau surat ketiga ayat 186. Dan nanti yang kedua surat Yusuf ayat ke-90. Baik, monggo yang siap bisa dibantu untuk dibaca terjemahannya di yang pertama di surat Imran, ya. Pak Bowo bisa Ayat berapa, Pak? Al-Imran 186. 186. Yuk, monggo Pak. Bentar. Al-Imran 186. 186. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Artinya, Pak ya, Ya, terjemahannya aja. kamu pasti akan, bismillahirrahmanirrahim, 186. Yuk. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu Terus dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. iya, jadi kalau kita telaah di ayat 186 ini, kalimat yang terakhir atau di bagian akhir dari Al-Imran 186 ini, setelah panjang lebar Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, latublawunna fi amwalikum. Sungguh kalian pasti akan diuji. Ya, yang pernah kita bicarakan terkait dengan kehidupan, yang namanya hidup itu mesti kita selalu dihadapkan dengan berbagai ujian. Bahkan dalam ayat itu Allah jelaskan, baik fi amwalikum lewat harta kamu, wa anfusikum dan juga lewat diri kamu. Ya, kadang hartanya kurang, hartanya masalah, atau hartanya baik-baik tapi dirinya mungkin sakit dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada orang yang hartanya bagus, hartanya cukup, ya, dirinya pun juga diberikan kesehatan, ada juga macam-macam ujian. Kalimat selanjutnya, wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku. Dan juga kamu juga akan mendengar
berbagai cercaan, berbagai omongan yang tidak menyenangkan, yang tidak menginakkan, baik minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku, baik dari orang-orang ahli kitab maupun dari orang-orang yang musyrik, adzan katsiro, berbagai celaan yang banyak. Nah, ketika dalam hidup ini dihadapkan dengan berbagai masalah, berbagai persoalan, maka ini yang saya maksudkan. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kamu bersabar dan bertakwa, yang saya perlu garis bawahi, kata-kata sabar didahulukan oleh Allah Ta'ala dibanding dengan kata-kata takwa. Jadi sabar dulu baru takwa. Artinya bahwa ketika orang kena musibah, maka sikap yang baik adalah bersabar. Ya, meskipun ya tingkatan orang yang kena musibah, ya tingkatan orang yang kena musibah yang paling rendah, ya seperti ada di surat Hud ayat 9 sampai 11. Di sana disampaikan bahwa macamnya orang yang kena musibah itu ada yang keluh kesah, ada yang keluh kesah. Dan kemudian ada juga orang yang kena musibah itu standarnya seperti ayat yang sedang kita bahas ini, tasbiru, ya, dan jika kamu bersabar, ya, sabar ini merupakan sikap yang bijak ketika menghadapi ujian. Kalau saya ingatkan kembali dulu di surat Al-Baqarah, ya nggak apa-apa, biar untuk melengkapi pembahasan kita, coba dibuka Al-Baqarah 155 dan 156, ya biar kita tahu karakter sabar, manfaat, keuntungan sabar bagi orang-orang yang dihadapkan dengan cobaan. Sebentar, coba kita sharing melihat di surat Al-Baqarah 155. Ya, Yuk, 155 Pak ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. 155. Al-Baqarah 155. Dan kami pasti akan menguji kamu Terus. dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lanjut berikutnya, bagaimana sabar? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, terus ayat Sesungguhnya selanjutnya, kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Terus satu lagi. Berapa? Ya. 157 ya. Lanjut. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, itu. Jadi, sekali lagi, yang namanya hidup ini pasti ada ujian, berbagai macam jenis ujian. Ya, ujiannya ya dari lewat harta, lewat jiwa, dan berbagai macam problem-problem dalam kehidupan. Maka untuk mensikapi berbagai keadaan yang dialami oleh orang yang sedang dihadapkan dengan musibah tadi, sekali lagi merujuk pada surat Al-Baqarah dari 155 sampai 157 tadi, bahwa wabasyiris sabirin, kabarkan, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah, ya, yaitu orang yang kalau mereka ditimpa dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan kita ini milik Allah, ya, harta itu milik Allah, jiwa juga milik Allah, segala macam itu milik Allah, keadaan apapun itu atas izin Allah. Jadi cara mensikapi musibah-musibah yang menimpa tadi, kita kembalikan kepada Allah. Bagaimana bentuk mengembalikannya kepada Allah? Ayo kita sadari. Kalau bahasa kasarnya, manusia itu hidupnya maunya enak-enak dan enak terus.
tapi kemudian Allah punya kehendak yang berbeda. Nah, ini pentingnya kata-kata sabar itu disertakan dalam kaitan dengan ketika orang dihadapkan dengan musibah. Setelah perjalanan sabar itu terbentuk, setelah sudah bisa bersikap sabar menghadapi keadaan tersebut, maka kalimat selanjutnya yang ada, saya mohon maaf, balik ke surat Al-Imran 186 tadi, wa intasbiru wa tattaqu. Artinya apa? Setelah kena musibah harus dihadapi dengan sabar, tapi setelah sabar itu terbentuk pada seseorang yang sedang dihadapkan dengan musibah, maka lanjut lagi aktivitasnya, takwa, jalankan perintah, supaya kesabaran itu terus bisa terbentuk pada diri seseorang yang sedang kena musibah. Nah, jadi inilah kehidupan yang dibentuk oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang sederhana di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Walhasil, ya, walhasil kata-kata takwa, ya, ini ayo terus dijadikan pengawal dalam kehidupan kita, karena hanya dengan takwa itu yang membuat kita ini akan menjadi orang yang beruntung, seperti yang ada di awal Al-Baqarah dulu. Orang yang bertakwa itu ulaika ala hudam mir rabbihim, ya, mereka itu ala hudam mir rabbihim, ya, atas petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, itulah. Jadi sekali lagi, bahwa hidup ini isinya hanya dua kok. Isinya hanya dua. Kalau nggak senang, ya susah. Nah, ketika susah, ketika ada musibah, sabar yang harus dimainkan, yang dikedepankan. Tapi kalau memang tidak ada masalah-masalah yang timbul dalam diri kita, ayo terus kita lanjutkan kehidupan kita ini, perjalanan hidup kita ini dengan selalu takwa. Apa takwa itu? Coba takwa itu apa, Pak? Kalau kita sering dengar di khutbah Jumat itu sering kata-kata takwa itu diungkapkan oleh khotib. Apa takwa itu? Pak Gustim, apa takwa? Atau siapa yang lain? Pak Agus? Takut kepada Allah, takut Takut. dengan melaksanakan perintahnya dan menghindari larangannya. Oke, ya, jadi at-taqwa, ya, takwa itu imtitsalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi Larangannya. larangan-larangannya. Jadi seperti itu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi perjalanan hidup kita itu, ya itu isinya itu, kalau nggak senang ya susah. Kalau senang maka sabar yang didominankan, yang dikedepankan. Tapi kalau ada keadaan kita keluar dari persoalan, keluar dari kesulitan, maka ayo terus kita bentuk dalam kehidupan ini selalu menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Ya, maka itulah, mohon maaf, sekarang saya langsung geser ke surat Yusuf. Langsung geser ke surat Yusuf ayat ke-90. Nah, di situ ada penempatan kata yang berbeda. Saya ulang, kalau di surat Al-Imran ini sabar dulu baru takwa, karena konteksnya ayat ini bicara tentang musibah. Nah, beda dengan di surat Yusuf yang ayat ke-90. Oke, silakan Ayat surat Yusuf surat berapa? bantu untuk dibaca terjemahannya, surat Yusuf atau surat ke-12? Surat berapa? Surat ke-12. Oh, 12. Ayat berapa, Pak? Ayat ke-90, Pak, monggo. 90 ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Surat Yusuf ayat 90. Artinya, Yuk. mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Ya. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Terus. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan benar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Baik, jadi ini memang di surat Yusuf ini yang ayat ke-90, ceritanya agak panjang, tapi saya barangkali
menyampaikan kesimpulannya bahwa Yusuf itu bersebelas saudara, ya, bersebelas saudara, yang 10 beda ibu, yang 1 saudara kandung yang namanya Benyamin, sering kita dengar ceritanya. Setelah sekian lama antara Yusuf dengan Benyamin pisah, nggak ketemu, maka kemudian Allah tata sedemikian rupa sampai akhirnya Nabi Yusuf menjadi pembesar, dan kemudian Benyamin adik kandungnya itu akhirnya ketemu dengan Yusuf. Nah, ini merupakan satu kondisi yang sangat menyenangkan, ya, kondisi yang sangat menyenangkan bagi Nabi Yusuf. Makanya saya ulang sekali lagi, di surat Yusuf tersebut, ya, kaitan dengan bicara tentang takwa dan sabar tadi, kata-kata takwa lebih didahulukan dibanding dengan kata-kata sabar. Kenapa? Karena momennya Nabi Yusuf tersebut dengan Benyamin, atau keadaan Nabi Yusuf dan Benyamin keadaannya lagi senang. Tapi ingat, kalau senang itu jangan kemudian lupa diri. Ya, kalau senang itu jangan lupa diri. Sehingga oleh Allah Ta'ala diingatkan, innahu mayyattaqi. Ya, sesungguhnya siapa yang bertakwa, kata-kata takwa yang didahulukan. Kalau di Al-Imran 186 tadi itu kata-kata sabar yang didahulukan. Tapi yang namanya hidup nggak mungkin perjalanannya kita itu senang terus, senang terus, senang terus. Ya, ada kalanya nanti kita akan dihadapkan dengan kesulitan, ada kalanya nanti kita dihadapkan dengan berbagai masalah dan lain sebagainya. Maka pesan Allah, kesabaran itu harus terus disertakan dalam kehidupannya, dalam rangka menghadapi cobaan-cobaan yang menimpa secara tiba-tiba. Inilah yang tadi saya katakan kaitan dengan Al-Imran 186. Setelah ketika ada musibah harus dihadapi dengan sabar, tapi setelah terbentuk kesabaran, maka terus, ya, mohon maaf kalau bahasa kasarnya, saya mengutip hadis dulu. Ada ungkapan dalam hadis, ta'arraf ilallahi firrokho ya'rifka fisyida. Kamu supaya mengingat kepada Allah di kala senang. Nanti ketika kamu dalam keadaan sulit, Allah akan mengingatmu. Yang saya maksudkan, Rasul Muhammad itu mengajarkan kepada kita, atau saya menggunakan kata-kata menyuruh kepada kita, ketika senang supaya ingat kepada Allah. Sekali lagi, ketika senang supaya ingat kepada Allah. Tapi ketika dalam keadaan sulit, oleh Allah atau oleh Rasul nggak diajari kita untuk ingat kepada Allah. Kenapa, Pak? Waktu lagi senang, oleh Allah diajari untuk ingat kepadanya lewat Rasulnya. Tapi kalau lagi sulit, Nabi, ya, dan Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan lagi sulit, kalau lagi ada masalah, supaya ingat kepada Allah. Allah mengajarkan begitu. Karena pasti kalau orang itu lagi sulit, mau lari kemana? Kalau tidak lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maka sekali lagi di surat Yusuf ini, innahu mayyattaqi wa yasbir. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sekali lagi kenapa kata sabar dan takwa itu digandengkan, yang pertama. Dan yang kedua, ketika di surat Al-Imran tadi kata sabar lebih dahulu daripada kata takwa, tapi di surat Yusuf ini kata takwa ditempatkan lebih awal dibanding dengan kata-kata sabar. Karena dalam hidup ini, ya, tidak pernah lepas dari dua hal. Ya. Kemungkinan kita senang, harus bertakwa, harus tetap ingat sama Allah. Dan kemungkinan kita dihadapkan dengan musibah, kita harus bersabar. Ya, secara umum,
sabar dan takwa. Jadi kaitan dengan takwa ini diharapkan nanti muncul rasa syukur ya. Dan secara umum ketika dibandingkan antara sabar ketika dihadapkan dengan musibah dan bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Kalau bahasa kasarnya, kalau dibentuk sebuah pertanyaan, lebih gampangan mana, Pak? Kita bisa sabar atau kita bisa bersyukur ketika dapat nikmat? Iya. Lebih gampangan mana, Pak Pustim? Syukur atau sabar? Kalau sekarang bersyukur, Pak. Gitu ya. Kenapa kok pakai kata-kata sekarang, Pak Pustim? Ya, sekarang alhamdulillah semuanya cukup sehat, badan sehat, terus Mana ya? Pak Bowo yang lain, secara Pak Bowo kehidupan yang juga Pak Bowo alhamdulillah. yang Jadi bersyukur. iya, lebih gampangan bersyukur toh. Ya, Ya. kalau versi Prabowo, Pak Bowo yang di Chicago gimana Pak Bowo? Gampangan mana, Pak? Jadi kalau Pak Wibowo ya lebih gampangan syukur. Kalau Pak Bowo gimana? Atau yang lain gimana, Pak? Pak Didi? Lebih gampangan mana, Pak Didi? Kita sabar ketika ada musibah atau bersyukur ketika dapat kenikmatan? Lebih kalau bersyukur, karena kalau saya lebih mudah bersyukur, karena kalau bersyukur itu biasanya lebih ke nikmat yang seperti kita inginkan biasanya gitu. Kalau bersabar itu kan lebih karena sepertinya kita ada cobaan gitu. Cobaan kadang-kadang lebih sulit menerima. Jadi agak lebih, walaupun harusnya kita lebih sabar ya. Tapi buat saya lebih susah itu. Makasih. Jadi memang kalau bersabar itu kan nggak ada pilihan, Pak. Jadi mungkin kalau lagi susah kan nggak ada pilihan untuk bersabar. Kan harus sabar. Tapi kalau lagi pas dapat nikmat bisa lupa syukurnya atau syukurnya kurang. Mana, Pak Joko? Berarti ya kalau tergantung situasi itu. Ini nyari amannya ini namanya. Karena kan memang kita sebagai muslim kan ketika kita diberikan nikmat harus bersyukur, dikasih kita harus sabar. Gini, konsep Al-Qur'an itu bahasanya, mohon maaf barangkali saya ngutip doanya Abu Bakar As-Siddiq dulu. Abu Bakar As-Siddiq itu dari sekian doa yang dipanjatkan kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit, bagian dari minoritas. Ya. Jadi para sahabat yang lain pada kaget dengan pola pikirnya Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau menyampaikan sesuatu jangkauannya sangat jauh. Ya, menjadi pertanyaan bagi para sahabat. Ya Abu Bakar, kalau bahasa kasarnya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau kok malah minta menjadi orang yang sedikit, bukannya harusnya menjadi orang yang mayoritas? Betul. Tapi jawabannya Abu Bakar, yang dimaksudkan Abu Bakar itu kepingin seperti yang disifati Allah dalam Al-Quran, qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Ya, qalilan ma tashkurun. Sedikit dari kenikmatan yang kamu terima itu yang kamu syukuri. Walhasil, kesimpulannya, ya tadi yang Pak Joko bilang dengan bahasa ketika orang itu kalau ada musibah nggak ada pilihan, ya harus lari kepada Allah sebagai orang mukmin. Dengan kata lain, kalau kena musibah itu mau nggak mau harus lari ke Allah, sehingga akan muncul, ya Allah berikan aku kekuatan, ya Allah berikan aku kesabaran, dan seterusnya. Itu kalau kena musibah. Jadi ya nggak ada pilihan tadi, mau nggak mau harus sabar. Ya. Dengan kata lain, lebih memungkinkan orang itu bisa bersabar dibanding dengan bersyukur. Makanya Al-Quran mensifati qalilan ma tashkurun, sedikit dari apa yang Allah berikan kenikmatan yang kamu syukuri. Nah, saya teruskan lagi. Kenapa kok syukur itu repot?
kita bisa melihat realita. Ya, kita bisa melihat realita bahwa ketika orang itu mendapatkan kenikmatan, ya cenderung terus lupa. Misalnya ada orang yang dinaikkan jabatan, suka lupa. Jangan dikira kemudian syukur itu hanya beda loh, bersyukur dengan syukuran. Apa bedanya bahasa kita bersyukur dengan syukuran, Bu? Pak, maaf. Syukuran senang-senang, Pak. Madang-madang ya Pak Bu ya, makan-makan. Tapi kalau bersyukur itu repot. Makanya Imam Al-Qurtubi, ya mohon maaf. Nah ini Pak Kustim nih. Imam Al-Qurtubi ketika bicara mengenai masalah syukur, beliau tidak memberikan satu definisi, tapi hanya memberikan kriteria. Ya, kenapa syukur itu lebih sulit? Nah, ternyata ya penjelasan dari Imam Al-Qurtubi, orang itu dikategorikan syukur. Nah, ini. Orang itu ketika dikategorikan syukur, saya ulang, mohon maaf, syukur itu tidak cukup hanya sekedar syukuran. Ngomong-ngomong, bersyukur itu tidak hanya cukup dengan alhamdulillah, tidak hanya begitu. Ngomong-ngomong, syukur itu tidak hanya sekedar berterima kasih, tidak. Tapi sangat luas sekali. Ini Imam Al-Qurtubi, saya ulang, beliau tidak memberikan definisi tentang syukur, tapi memberikan kriteria. Apa kriterianya syukur kata Imam Al-Qurtubi? Pertama, kalau orang itu mendapatkan kenikmatan, harus, ini syarat pertama ini, harus menyadari nikmat ini sumbernya dari mana. Artinya ketika orang itu mendapatkan kenikmatan, kok nyadar betul, alhamdulillah, oh ini Allah semua yang memberikan karunia. La haula wala quwata illa billah. Aku nggak punya kemampuan apa-apa kecuali atas kekuatan Allah, atas kehendak Allah. Nah ini baru pertama lo ya, belum. Jadi jangan kemudian diasumsikan ketika orang itu mendapatkan kenikmatan sekedar mengucap alhamdulillah, itu terus dianggap bersyukur. Belum, masih belum. Ya, ini syarat yang pertama, orang itu dikategorikan syukur. Pertama, ketika dapat kenikmatan harus menyadari sumber nikmat itu dari mana. Yang pertama. Yang kedua, tadi pertama, alhamdulillah. Yang kedua, berapapun, ya, saya ulang, berapapun kenikmatan yang didapatkan ini harus tetap alhamdulillah, Ya, jangan geser. Contoh, mohon maaf Bapak barangkali agak lupa sedikit dengan warna rupiah. Ya. Joko kayaknya masih ingat karena sering pulang ke Indonesia. Hari ini kayaknya mau ke Indonesia lagi Pak Joko ya. Ya, jadi begini. Misalkan kita dapat, kalau bahasa kasarnya dapat duit ya di dalam amplop begitu. Terus kita, tebel banget, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kustim, dapat duit dalam amplop tapi nggak kelihatan. Alhamdulillah. Tebel Pak. Ketika dibuka kok warnanya hijau. Masih ingat nggak? Lupa. Warnanya hijau itu. Duit berapaan Pak Didi? 20 ribuan. 2.000 atau 20.000? 20.000. Tadi alhamdulillah Pak Joko. Tapi setelah dibuka warnanya hijau. Gimana? Karena ekspektasinya merah, Pak. Nah tuh. Coba setebel ini kalau warnanya merah. Ini udah gagal nih. Udah nggak bersyukur. Itu Pak Gusti. Sudah nggak bersyukur kayak begitu. Atau misalnya ada orang pertama alhamdulillah, setelah dilihat kok warnanya hijau ya tetap alhamdulillah oke. Tapi ada satu lagi kata Imam Al-Qurtubi syarat yang orang itu dikategorikan syukur. Yakni bagaimana ketika dia mendapatkan kenikmatan tersebut, tergolong bersyukur orang itu kalau kenikmatan itu digunakan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala memberikan kenikmatan tersebut. Ya. Allah memberikan kenikmatan itu intinya untuk beribadah. Sehingga kalau sekali lagi ketika dapat alhamdulillah ya dan tetap terus alhamdulillah, tapi pentasorufannya, penggunaannya, pemanfaatannya tidak sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala yang memberikan kepada hambanya, sekali lagi berarti gagal seseorang itu untuk menjadi hamba yang bersyukur. Itulah makanya pantas kemudian
Al-Quran bilang qalilun min ibadiyas syakur. Jadi kalau saya memberikan contoh yang sederhana begini, Pak. Kalau saya memberikan contoh yang sederhana, mohon maaf, di lingkungan kami suka ada santunan anak yatim. Ketika ada santunan anak yatim, ya anak itu diundang terus dikasih santunan, ya uang, alhamdulillah. Berapapun yang didapatkan tetap alhamdulillah. Tapi setelah pulang dari santunan itu, ya terus duitnya itu dipakai main. Masih ingat enggak, Pak? Kalau di zaman di Indonesia main apa istilahnya? Game-game gitu, PlayStation atau sekarang apa? Ya gitulah, main-main di warnet gitu, duitnya dipakai. Berarti kalau bahasa kasarnya, ini contoh ya, anak itu berarti tidak bersyukur. Karena apa? Yang nyantuni ngasih duit itu tujuannya ya untuk kepentingan biaya sekolah, untuk beli buku kah, untuk beli ballpoint kah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini malah dipakai untuk main, ya, untuk game. Nah, berarti orang itu tidak bersyukur. Nah, makanya pantas kemudian sekali lagi Al-Quran bicara sedikit di antara hamba yang sanggup untuk bersyukur. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum nanti akan saya lanjutkan? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Jadi itu sekali lagi penempatan ayat-ayat Al-Quran ketika di surat Al-Imran tadi kata-kata sabar didahulukan karena memang konteksnya sedang dihadapkan dengan musibah. Sedangkan di surat Yusuf karena konteksnya Nabi Yusuf lagi bahagia. Ya, lagi bahagia ketemu dengan adik kandungnya. Tapi ingat, ya, jangan kemudian senang ketemu dengan saudaranya terus sampai lupa daratan, kemudian ketakwaannya lepas. Nah, disitulah makanya sekali lagi kata-kata yang disertakan oleh Allah Ta'ala di surat Yusuf tadi, sabar ditempatkan lebih dahulu daripada kata takwa. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi memang seperti yang kita ketahui, tadi saya mengutip dari sekian ayat, tadi saya sampaikan di surat Al-Baqarah ayat kelima itu, orang yang bertakwa itu ternyata kepastian yang Allah berikan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya, mereka itu orang yang bertakwa itu hidupnya itu ala hudan mir rabbihim, berada di atas petunjuk dari Tuhannya. Waulaika humul muflihun, dan orang yang bertakwa itu mereka adalah orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Ya, artinya apa? Bahwa memang betul, ya memang betul orang-orang yang beruntung itu, ya orang-orang yang bertakwa itu tergolong orang-orang yang beruntung. Cuma barangkali saya nambahkan kaitan dengan beruntung. Kecenderungan kita, persepsi bicara tentang ngomong-ngomong keberuntungan, itu sudut pandangnya cenderung, tolok ukurnya cenderung dengan materi. Ya. Kalau dapat duit banyak, seolah-olah itu yang dikategorikan beruntung. Atau sebaliknya, ketika orang itu melakukan usaha, kemudian terus kok gagal usahanya, itu selalu dianggap orang itu merugi. Ini sudut pandang kita, selalu tolok ukurnya pakai materi. Tapi ternyata Al-Quran bicara di Al-Baqarah ayat kelima tadi, orang yang takwa, ya dalam hal ini di Al-Baqarah ayat pertama sampai kelima itu, orang yang bertakwa itu cirinya yu'minna bil ghaibi, percaya pada yang gaib, terus mendirikan sholat, ya, menafkahkan sebagian rezeki dan seterusnya. Nah, mereka yang melakukan itu semua berarti hidupnya itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang melakukan itu termasuk orang-orang yang takwa, dan orang yang bertakwa itu tergolong orang-orang yang beruntung. Dan keberuntungan yang ada di ayat Al-Quran tadi tidak hanya bicara tentang mendapatkan materi dan materi, tapi terlebih menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu yang keberuntungan yang hakiki atau keberuntungan yang sebenar-benarnya. Makanya kita alhamdulillah
untuk meraih tingkat ketakwaan tersebut, saya ulang, untuk menuju pada tingkat ketakwaan tersebut harus dibentuk dengan keislaman dulu. Setelah Islam, setelah kita sudah masuk di area Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, di follow upi, ditindaklanjuti dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Ketika kita bisa melakukan itu, maka finalnya endingnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang ala hudan, dalam petunjuk Allah Ta'ala, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Terlebih kalau saya kaitkan dengan takwa, ya terlebih kalau saya kaitkan dengan takwa, dengan ketakwaan itu akan terbentuk rasa syukur. Ya. Dan ketika orang itu bersyukur, kita semuanya sering dengar ayatnya, pasti Bapak-Bapak sudah pernah mendengar dan akan bisa melanjutkan ayat yang sering kita dengarkan. La in syakartum. Terus gimana Bu, Pak? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau orang itu bersyukur, janji Allah, jaminannya, sungguh aku akan tambah kenikmatan. Ya, tapi wala in kafartum, sungguh kalau kamu kafir, tidak mau mensyukuri nikmat, diancam oleh Allah Ta'ala dengan inna adzabi lasyadid. Ya, jadi itulah Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sekali lagi pentingnya dalam keseharian kita, kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada musibah yang menimpa, ayo terus kita dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga terbentuk menjadi orang-orang yang muttaqin, terbentuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke, ada yang disambungkan, ada yang disampaikan? Baik. Yang berikutnya terkait dengan ketakwaan, ya. Terkait dengan ketakwaan yang tadi secara definisi, takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu takwa. Ya. Tapi kata-kata takwa, karena tidak bisa lepas, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Kamu supaya bertakwa kepada Allah supaya kamu bisa menjadi hamba yang bersyukur. Jadi untuk menuju pada ketakwaan, saya ulang, harus dikawal. Pertama, didasari dengan keislaman. Setelah menjadi orang Islam, ditingkatkan menjadi orang yang beriman. Dan ketika sudah menjadi orang-orang yang beriman, terus menjalankan perintah Allah, nanti akan terbentuk menjadi hamba yang bertakwa. Ketika ketakwaan itu terus diolah, terus diasah, maka wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur. Berarti memang kata-kata atau level asyakirin, ya, level orang yang bersyukur itu merupakan level yang paling tinggi di atas takwa tadi. Itulah sekali lagi makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq tadi dalam doanya, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku ini termasuk orang-orang yang sedikit, yaitu menjadi hamba yang bersyukur. Tapi sekali lagi untuk membentuk rasa syukur ini, ya, dilakukan dengan imtitsalu awamirillah, menjalankan berbagai perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan berbagai larangan-larangannya. Ya. Baik, sekarang saya lanjutkan. Coba ngomong-ngomong tentang takwa. Bahasa Arab loh ya, ini bicara bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Kalau takwa itu tulisan Arabnya, ini ulama-ulama ada yang menggarisbawahi, jadi buah hasil dari ketakwaan seseorang, hasil seseorang ketika menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, akan terbentuk dalam pribadinya itu sifat ketakwaan. Nah, dari sekian sifat ketakwaan itu, ulama-ulama kita menggarisbawahi akan mencerminkan, ya, sikap-sikap, atau dalam dirinya akan tercermin sikap-sikap yang terpancar dari huruf-huruf dalam takwa. Coba takwa itu tulisan Arab loh ya.
tulisan Arab takwa itu ada berapa huruf, Pak? Takwa. Ya, silakan dioret-oret di bukunya, nggak apa-apa. Takwa. Berapa huruf? 3, Pak. 3. Yang lain sama. Takwa. Pak Didi, Pak Joko, gimana? Takwa. Ada berapa huruf itu takwa? Pertama, oke, saya tidak menyebutkan berapa dulu. Coba, 2. bahasa Arab loh, Pak. Huruf loh ya, bukan vokal loh. Kalau vokal memang hanya 2, tak sama wa itu. Ya, tapi huruf, ya tulisan Arabnya takwa itu ada 1. Sebentar, Pak Kustim. Kalau tadi Pak Kustim bilang 3, nggak apa, saya tidak menyebutkan berapa dulu, tapi yang pasti huruf takwa tulisan Arab loh ya. Yang pertama kali itu huruf takwa, huruf apa? Takwa. 4. Apa hurufnya, Pak? 4. Tako. Wah. Ya. Ya. Ya, oke, betul. Yang betul 4. Tapi nggak tahu artinya. Tak. Ya, nggak apa-apa. Ini mau kita bahas. Yang takwa itu para ulama berkesimpulan orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya akan terbentuk pada pribadinya 4 sifat yang tercermin di dalam kata-kata takwa ya, dari huruf-huruf yang telah disebutkan di takwa. Jadi betul takwa itu ada 4 huruf. Yang pertama ta, kemudian yang kedua nanti kita bahas. Apa yang kedua, Pak? Kok. Take. Tak. Kok. Kof. Kof. Ya, kof huruf kolkola. Ta, kof, terus Wow. wawu. Satu lagi, Pak. Ada satu lagi, Pak. 4. Harus 4. Ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu alif bengkok itu dari huruf ya itu sebenarnya takwaya. Tapi lidah orang Arab berat ngomong takwaya. Kalau ada ya hidup setelah fathah, keberatan orang Arab ngomong takwaya itu. Jadi kalau orang Arab ngomong tinggal di Surabaya, ya, Surabaya nggak bisa. Ya bisa aja dipaksa, tapi lidah mereka itu nggak mau ngomong Surabaya, ya Surabaya gitu aja, nggak mau ya dihidupkan. Ya, bukan takwa ya, tapi takwa. Jadi saya ulang, hurufnya takwa itu ada 4. Yang pertama ta, yang kedua kof, dan yang ketiga wawu, dan yang keempat huruf ya. Nah, ulama-ulama kita menggarisbawahi kata-kata takwa itu ya ada 4 huruf tadi. Yang pertama ta. Ta itu singkatan dari, jadi orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya harus terbentuk. Sekali lagi, pertama huruf ta. Apa huruf ta di situ? Tercermin pada diri orang yang bertakwa tadi harus punya sifat tawadhu. Apa, Pak? Tawadhu. Apa tawadhu itu? Rendah diri, Pak. Rendah diri apa rendah hati? Rendah hati kali ya. Kalau rendah diri itu apa, Pak? Sama apa beda? Rendah diri sama rendah hati? Wah, itu bahasa berat. Bahasa udah lama ya, Pak. Saya agak lama. Ya, jadi yang betul, mohon maaf, Bapak-bapak, yang betul rendah hati. Rendah hati. Kalau rendah diri itu kalau nggak salah minder, Pak. Oh, minder ya. Grogi. Ya. Tapi kalau tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Apa kata Nabi? Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Waman takabbara, siapa yang sombong, merasa paling hebat, wadu'ahullah, Allah akan rendahkan derajat orang tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, takwa tadi singkatan dari huruf yang pertama adalah huruf ta, yang artinya tawadhu, ya, yang artinya tawadhu. Kemudian yang kedua, ya,
Qaf. Yang Qaf. kedua, huruf apa? Ta, Qaf. Qaf. Orang yang takwa itu harus muncul sifat Qaf. Apa kata ulama Qaf itu? Qanaah. Apa qanaah itu? Qanaah. Qanaah itu kalau bahasa Jawanya neriman. Ya. Pak Bowo neriman itu apa Pak Bowo? Neriman. Ya, jadi Nerimo ya. ya nerimo. Jadi orang yang bertakwa itu kudu qanaah. Ridho bima qasamahullah. Harus menerima terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa. Makanya orang yang bertakwa ya muncul rasa syukur. Ya, karena meneriman ing pandum dalam bahasa Jawanya, menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qanaah lawannya tamak, ya lawannya qanaah itu rakus, ya nggak ada puas-puasnya. Sekali lagi kalau orang yang bertakwa itu muncul dalam dirinya sifat tawadhu, muncul dalam dirinya perasaan qanaah, menerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Qanaah itu sifat yang kedua, ya setelah orang itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, akan terbentuk sifat-sifat tersebut. Kemudian yang ketiga, hurufnya apa? Setelah wawu, ta, qaf, wawu. Wawu itu waro. Waro itu apa waro? Waro itu menjauhi hal-hal yang sifatnya syubhat, apalagi haram. Jadi orang yang bertakwa itu akan menjauhi perihal yang muncul yang meragukan. Apalagi sampai jelas-jelas haram. Nah, jadi bahasanya Nabi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang menurut kamu meragukan. Jadi soal makanan, soal minuman, soal apa, ya Allah pasti ngasih pilihan yang luar biasa. Yang saya maksudkan, kalau sekiranya itu meragukan, maka ditinggalkan itu lebih baik. Gitu. Jadi salah satu dari sekian sifat orang yang takwa, ya muncul pada dirinya rasa qanaah. Ya, qanaah, menerima ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari qanaah. Terus yang berikutnya hurufnya apa tadi? Setelah qanaah, Waro. Wow. Ya, ya. wawu, Ya. waro itu sorry saya salah. Jadi ta, tawadhu, qaf, qanaah, yang ketiga waro itu menjauhi hal-hal yang sifatnya meragukan. Ya, kalau syubhat udah lebih baik ditinggal aja. Kalau ragu lebih baik ditinggal aja sampai menemukan sesuatu yang diyakini. Itu waro. Dan yang terakhir hurufnya adalah huruf ya. Ya itu maknanya yakin. Pasti gitu, Pak. Pasti. Apa itu, Pak? Ya, itu pasti. Iya, yakin. Oh, yakin. Yakin, ya pasti. Yakinlah. Ya, jadi orang yang bertakwa itu muncul dalam dirinya yakin. Ya, salah satu dari kategori yakin di sini ya meyakini apa yang dijanjikan Allah Ta'ala. Ya misalnya bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Nah, orang yang bertakwa itu yakin betul bahwa benar apa yang Allah firmankan, benar bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk yakin dalam Al-Quran diinformasikan, dijanjikan oleh Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan berikan rizki di luar dugaan. Harus yakin seperti itu. Ya.
Jadi kita menjadi bagian dari orang yang beriman itu menjadi orang yang semangat, ya. Karena apa? Meyakini janji-janji yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu pasti benar, ya, pasti benar. Itulah yang terbentuk dalam kebiasaan kita ketika baca Al-Quran, kemudian terus kita ikrar, ya, setelah baca itu dengan kata-kata Shadaqallahul Azim. Apa artinya Shadaqallahul Azim itu, Pak? Ya, apa artinya Shadaqallahul Azim itu? Coba kalau kita setelah baca Quran, Pak Bowo, ya, Pak Bowo setelah ngaji, apa yang Maha terucap? benar. Maha benar Allah. Maha Sadaqallah. benar Allah, maha benar apa yang Allah firmankan. Jadi sebagai orang yang beriman harus meyakini bahwa apa yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran itu nyata, benar. Ya, saya balik lagi ngomong tentang takwa. Ketika Allah sampaikan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang hidupnya dalam bimbingan petunjuk Allah Ta'ala, dan orang yang menjalani kehidupan dengan bimbingan Allah Ta'ala itu menjadi kelompok orang-orang yang beruntung. Dan kita bisa merasakan kok. Ya, kita bisa merasakan kebenaran ayat ini. Jadi keberuntungan itu memang tidak selalu dominan dengan harta, harta, dan harta. Ya, kalau bahasa kasarnya sekali lagi, meskipun tidak dapat harta pun, tapi orang itu menjalankan perintah agama, di situ ada ketenangan. Ya, saya suka ngasih contoh begini. Misalnya, ya, ada orang yang istiqomah sholat tepat waktu, ya, sholat di awal waktu dengan berjamaah. Ketika orang itu sholat di masjid dengan berjamaah misalnya, kemudian terus temennya yang tidak sholat, ya, temennya yang tidak sholat, dia bisa mendapatkan jatah pembagian sembako misalnya. Temannya yang nggak sholat tadi mendapatkan bagian sembako, sementara yang sholat nggak dapat. Saya yakin, yakinnya orang yang tadi sholat itu nggak mungkin terus, waduh nyesel kenapa sih tadi kok kita sholat dulu, coba kalau kita nggak sholat nggak dapat sembako dan lain sebagainya. Saya yakin tidak seperti itu. Inilah buah dari ketakwaan seseorang. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, jadi itulah, saya ulang sekali lagi, orang yang bertakwa itu yang pertama harus dalam dirinya ada sifat tawadhu, dan yang kedua harus dimunculkan dalam hatinya qanaah, ya, tawadhu, qanaah, ya. Terus yang ketiga harus dibentuk dalam kesehariannya sifat waro. Waro itu meninggalkan hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, itu harus dihindari. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yakin. Ya, itu. Ya, yakin artinya orang mukmin harus benar-benar yakin, yakin-yakinnya apa yang telah difirmankan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ya, baik. Ada yang disampaikan Bapak-Bapak, yang ditanyakan? Jadi itulah sekali lagi, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, bahwa dalam hidup ini kita setelah menjalani kehidupan sekian puluh tahun, memang isinya itu hanya dua tadi. Kalau nggak senang, ya susah. Itu aja intinya begitu. Kalau nggak sehat, ya sakit, kira-kira gitulah. Maka saya ingatkan kembali, ketika kita dihadapkan dengan ujian sakit, ketika seorang dihadapkan dengan ujian kekurangan harta, maka harus sabar. Ya, maka harus sabar. Dan kemudian setelah kita bisa terbentuk dalam diri kita itu kesabaran, ayo terus kita kawal lagi dengan ketakwaan, terus kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah dengan menjalani itu semua, karena ini konsepnya Allah, yakin pasti kehidupan kita, kebutuhan kita akan dipenuhi, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tercermin dalam surat At-Tolak ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar
dan Allah berikan rezeki yang tak terduga dan seterusnya. Oke, sampai itu dulu. Ada yang mau disampaikan? Ya, Terima kasih Bapak kalau Ustadz Hadi. ada, ya sampai itu dulu. Saya kembalikan ke Pak Bowo. Mungkin yang lain ada yang mau memberikan informasi dan lainnya. Ya, Ya, terima kasih. ya oke. Kalau gitu saya sampaikan terima kasih. Ya, mohon maaf lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas ceramahnya tentang sabar dan takwa dalam Al-Quran. Insya Allah kalau ada bapak-bapak yang akan bertanya atau memberikan komentar, silahkan sebelum kita tutup. Karena Pak Hadi sebentar lagi akan diundang untuk sarapan oleh Pak Bu Konjen. Bu Konjen atau Pak Konjen? Konjen Toronto ya. Toronto ini. Toronto ya. Konjen Madura itu, Iya, Toronto. Kocak Madura. Silakan siapa yang akan bertanya atau memberikan komentar. Di unmute dulu dong, Bapak-bapak. Jadi kalau ini Pak saya tanya aja, bersyukur terus bagus ya, daripada bersyukur terus dan bersabar terus gitu, bagus Pak ya. Oh iya, memang begitu Pak. Memang Harusnya ya bersyukur terus ya. Iya. Makanya lebih beratan bersyukur daripada bersabar. Satu, yang kedua, kalau dikalkulasi Pak, hidup ini banyakkan mana Pak? Enaknya dengan tidak enaknya Pak. Enaknya Pak. Banyak enaknya. Berarti memang syukur itu harus terus dominan dalam keseharian kita. Karena kita sehari-hari enak terus, dan enak terus. Tapi saya ingatkan kembali, ngomong-ngomong soal syukur tadi, tidak cukup hanya terima kasih, tidak cukup hanya terima kasih. Ya. Tapi harus tadi ya menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Kemudian tadi yang saya sampaikan kaitan dengan pendapat Imam Al-Qurtubi ya, yakni kaitan dengan bersyukur tadi, orang itu dikategorikan syukur harus mengetahui bahwa ketika dapat kenikmatan bukan karena kehebatannya dia, bukan karena kepintarannya dia, tapi semata-mata karena karunia dari Allah yang pertama. Dan yang kedua, berapapun kenikmatan itu didapatkan harus tetap alhamdulillah wa syukrulillah, kira-kira gitu. Dan yang kemudian terakhir, setelah dapat kenikmatan harus digunakan sesuai dengan maksud Allah Ta'ala memberikan kenikmatan tersebut. Ya, sama halnya kalau kita ngasih orang, kemudian ke orang itu dimanfaatkan secara maksimal, kita akan mau nambah lagi, mau ngasih lagi. Begitu pula Allah Ta'ala terhadap kita. Ya, kalau kita dengan kenikmatan yang kita dapatkan atau yang Allah berikan pada kita gunakan untuk kebaikan, nanti Allah akan tambah lagi. Ya, sama halnya sekali lagi seperti kalau kita ngasih orang tadi. Ya. Tapi sebaliknya kalau ada orang kita kasih, ya tadi contohnya anak disantuni ya, setelah mendapatkan uang santunan kok dipakai untuk main game atau apa, waduh kapok, bisa nggak usah ngasih lagi. Ya, itulah realita kaitannya dengan respon dari Allah Ta'ala kaitannya dengan bersyukur. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kamu kafir, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Ya, monggo kembali Pak Gustin, silakan. Ya, alhamdulillah saya sudah bertanya. Mungkin bapak-bapak yang lain silahkan memberikan komentarnya dan bertanya. Biasanya Mas Joko ini duluan ini. Mas Nur. Ayo Mas Joko. Ya. Pak Bowo, silakan Pak Bowo. Terima kasih. Mas Joko, monggo. Belum di-mute tadi. Belum di-unmute. Oke, ini aja Ustaz. Yang disampaikan bahwa kita ini memang manusia ini kan susah bersyukur dan juga susah bersabar. Karena memang walaupun
walaupun sudah menjalankan banyak amalan-amalan yang bisa meningkatkan ketakwaan kita, tapi tetap aja sepertinya untuk bisa bersabar dan bersyukur itu susah. Ya mungkin ini aja minta tip-tipnya untuk selalu kita tuh kalau lagi pas di atas langsung ingat, kalau lagi pas di bawah langsung bisa introspeksi diri. Baik, jadi barangkali saya mengutip ada sebuah hadis yang maknanya itu alamatus sa'adah, kiat-kiat supaya kita selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, ya saya ambil semuanya aja. Yang pertama, kata Nabi dalam sebuah hadis, orang itu kalau kemudian bahagia, kalau kita itu pernah melakukan kebaikan, tolong dilupakan supaya nggak merasa jadi orang yang paling baik. Karena ketika orang itu melakukan kebaikan dan kebaikan itu akan diingat-ingat, nanti akan kemudian terus cenderung malas untuk berbuat baik lagi, ya, enggan untuk berbuat baik lagi karena merasa pahalanya sudah banyak. Nah, itu harus dihindari satu. Yang kedua, kalau kita berbuat buruk, berbuat dosa, itu harus diingat-ingat itu. Jadi kalau kita pernah berdosa, ayo kita ingat-ingat. Tujuannya apa? Supaya kita ini merasa banyak dosa. Biar nggak ngulang lagi. Yang kedua. Dan yang ketiga, nah ini Pak. Untuk urusan dunia, ayo kita bandingkan diri kita dengan orang yang di bawah kita. Karena di luar sana ada orang yang sangat-sangat banyak yang lebih sulit dibanding dengan urusan kita. Di luar sana banyak orang yang dihadapkan dengan berbagai masalah-masalah dibanding dengan masalah yang sedang kita hadapi. Jadi saya ulang, untuk urusan dunia, ayo kita bandingkan diri kita dengan orang yang di bawah kita. Itu jadi kita alhamdulillah. Ya kalau bahasa sederhananya, ya mohon maaf yang naik mobil, ya taruhlah kalau di Indonesia ada mobil apa Avanza atau Xenia, ya bersyukur alhamdulillah. Ayo lihat teman-teman kita yang naik motor, kepanasan, kehujanan. Kira-kira gitulah. Yang naik motor ya harus membandingkan dengan orang yang di bawahnya lagi. Ya, orang yang naik sepeda, tapi sepeda yang biasa, bukan sepeda yang mahal-mahal. Ya. Artinya kira-kira gitulah. Ya, jadi untuk urusan dunia, ayo kita bandingkan dengan orang yang lebih sulit. Ya. Kemudian yang terakhir, untuk urusan akhirat, untuk urusan kebaikan, ayo kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik. Jadi kalau ada di lingkungan kita lebih muda dan dia lebih soleh, lebih baik, itu yang ayo kita jadikan acuan. Ya, jangan kemudian untuk urusan kebaikan bandingkan dengan orang yang lebih malas. Wah, ini malah jadi kacau. Ya kira-kira gitulah yang intinya kaitan dengan Pak Joko tadi, muatan yang paling utama supaya kita bersyukur. Saya ulang, untuk urusan dunia, ya ayo untuk urusan dunia, ayo kita bandingkan dengan orang yang di bawah kita. Ya, tapi kalau untuk urusan akhirat, ayo kita bandingkan dengan orang yang lebih baik daripada kita. Yuk, sampai itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, mungkin ada. Ini saya kembalikan Pak Kusti. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi yang mau tanya siapa, silakan mau komen. Pak Hadi. Ya. Kalau katanya untung sama sabar, tak kok gimana bedanya Pak? Untung orang mati gitu, sama bersyukur. Oke, begini, mohon maaf. Jadi tingkatan orang yang kena musibah itu ada 3. Yang paling rendah adalah orang yang keluh kesah. Ya, yang paling rendah adalah mereka yang keluh kesah. Standarnya orang yang kena musibah itu sabar. Jadi sabar itu merupakan ranking yang standar, yang ya sewajarnya, seharusnya memang kalau orang kena musibah itu bersabar. Nah, tingkatan yang paling tinggi
orang yang kena musibah bersyukur. Bersyukur. Sudah kena musibah tapi tetap bersyukur. Apakah memang bisa orang kena musibah kok bersyukur? Bisa, seperti yang Pak Bowo sampaikan tadi. Ya, kalau di Jawa, ya kalau di orang tua kita zaman dulu di Jawa itu, kalau ada orang yang jatuh, kepleset, jatuh, terus keseleo, ya yang pasti innalillahi wa inna rajiun. Tapi kata-kata berikutnya suka disertakan kalimat gimana, Pak? Untung nggak patah. Untung cuma keselio, nggak patah. Nah, ini berarti dia tetap bersyukur, padahal kena musibah. Ya, jatuh, kepleset, jatuh, kakinya patah yang sebelah kiri. Nah, Untung. innalillahi wa inna rajiun. Tapi suka ada omongan tadi Pak Kustim, apa Pak Kustim? Untung nggak dua-duanya. Untung nggak dua-duanya, dan seterusnya. Sampai akhirnya meninggal pun juga untung dia meninggal. Daripada kalau dia nanti nggak meninggal malah repot. Wah, dan seterusnya. Cacat. Ya. Cacat dan lain sebagainya. Nah, itulah yang seharusnya kita sebagai orang yang beriman, sifat itu kita miliki. Ya. Makanya pantas wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu meraih tingkat ketakwaan. Dan kita alhamdulillah kita sudah di tangga ini, ya, tangga Islam, tangga iman, ya, tangga takwa, ya, meskipun kalau dalam bahasa kata Nabi yazidu wa yanqus, iman kita ini kadang semangat, kadang turun dan seterusnya. Ya. Ada tambahan lagi? Silakan Bapak-bapak. Sebelum saya panggil ini. Ya. Nama A ini saya mau panggil sebentar lagi nih. Iya. Ya, monggo-monggo Pak Gustin ya. Atau A, kalau enggak A, B. A, B. Siapa B itu, Pak? Ah itu ada Bambang. Oh iya. Ada Agus. Oke. Silakan Bapak-bapak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih sekali Ustadz Hadi yang telah memberikan siraman rohani pada kita. Masya Allah. Oke. Tapi kalau saya renungkan secara pribadi, semuanya itu kekurang sabaran atau ketidaksyukuran, itu semuanya muaranya adalah kekurangan ilmu atau bahkan tidak punya ilmu, Pak. Jadi yang paling penting itu ya mendapatkan ilmunya itu sendiri. Jadi gimana itu, Pak? Iya. Pengajian. Betul. Ya, tadi mohon maaf barangkali saya juga mengkaitkan, ya, saya juga tadi mengkaitkan pertanyaan Bapak dengan yang pertanyaan Pak Joko tadi, ya, kiat-kiat supaya kita menjadi hamba yang bersyukur tadi, ya, kemudian saya jelaskan terkait dengan hadis. Nah, hubungannya dengan soal soal ilmu tadi. Mungkin ada hal yang penting juga, itu bisa terkait dengan hubungannya dengan pertanyaan Pak Joko tadi. Yang saya maksudkan begini, itulah pentingnya salah satu hal yang harus ada pada diri kita, yakni apa? Mohon maaf, mungkin saya sedikit mengutip syair yang dilantunkan untuk era sekarang, lagunya Opik yang kaitan dengan Tombo Ati itu loh, Pak. Ya, Pak Muslim ingat nggak lagunya Opik yang Tombo Ati? Kalau Nggak di ikut, Pak. Jawa Nggak dulu ikut. Obat Hati. Obat Hati itu lagunya Opik. Kalau di Jawa dulu Tombo Ati. Nah, itu penting itu. Ya, dari keilmuannya itu penting untuk menunjang supaya kita ya menjadi ilmu dan juga menjadi kiat supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Karena muaranya yang paling utama itu di hati, ya. Muaranya dengan, ya, obat hati itu, kalau bahasa kasarnya Pak, sorry, meskipun secara teori tahu kita harus bersyukur begini-begini,
Tapi kalau hatinya ini nggak ada qanaahnya, ya takwa tadi. Makanya tetap yakin dengan menjalankan perintah Allah, nanti di situ akan ada bimbingan dari Allah Ta'ala. Sehingga kalau dalam lagunya Topik itu, kalau dulu sairan-sairan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, obat hati itu ada 5 perkara. Di antaranya apa? Sholat malam kerjakan. Ya, ya. Terus apa namanya? Baca Quran, fahami artinya. Ya, baca Quran, fahami artinya. Tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga harus difahami artinya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, kumpul sama orang yang baik-baik. Yang soleh. Ya, kumpul sama orang yang baik-baik. Insya Allah dengan kita mujalasah ma'as sholihin, ya, berkumpul di komunitas orang-orang yang soleh, kita pun juga akan ke bawah kesolehan kita. Kemudian yang berikutnya, kita perbanyak untuk perut kita kosongkan dengan menjalankan ibadah puasa. Ya, dengan puasa, nah, itu di situ ada tarbiyah yang kita dapatkan. Ya. Kalau orang yang, mohon maaf, kalau orang yang memang nggak ada makanan terus kok dia puasa, itu beda dengan puasanya orang-orang yang kaya. Makanya puasanya orang yang kaya itu lebih berkualitas dibanding dengan orang-orang yang miskin. Ya. Kalau bahasa kasarnya, kalau orang miskin ya terang aja karena nggak ada makanan, daripada nggak ada makanan wis puasa aja. Tapi luar biasa orang kaya yang punya uang beli makanan ini, tapi tetap dia menahan diri untuk tidak makan, ya, artinya puasa. Kemudian yang terakhir adalah zikir malam diperpanjang. Insya Allah dengan melaksanakan seperti itu, ya, akan muncul dalam diri kita itu rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, barangkali saya mengangkat omongannya Pak Kustim di awal tadi, lebih gampang bersyukur. Ya, barangkali omongan Pak Kustim itu sudah terbentuk dengan waktu yang cukup panjang. Ya, karena Pak Kustim melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Jadi akhirnya dalam hati ini rasanya benar-benar yang ada hanya alhamdulillah, alhamdulillah, dan terus alhamdulillah. Ya. Atau mungkin sampai itu dulu Pak ya, Pak Kustim. Iya, ya Karena Pak. Bapak masih ada undangan lagi Bapak ya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak-Bapak semua yang menghadiri acara pengajian pada pagi hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Marilah kita tutup acara pengajian pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Asri. Nanti dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Mari kita membaca surat Al-Asri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Hadi, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Insya Allah kita berjumpa pada kesempatan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak. Waalaikumsalam.